Tadi terpotong part 1 karena udah masuk waktu buka puasa dan saya harus makan buka puasa dulu. Dan sekarang ini setelah buka puasa, setelah sholat isya dan setelah ketiduran karena kekenyangan, saya terbangun nih sekarang jam 10.30 ya, setengah 11 malam. Kalau udah bangun jam segini saya nggak akan tidur nih sampai sahur nanti dan sampai sholat subuh bahkan. So, daripada kita bengong atau daripada Madam nonton drakor yang nggak jelas itu guys ya, menurut Madam lebih buang-buang waktu daripada aku membukakan kalian ya. Jadi aku lanjut part kedua untuk Ask Me Question yang tahap hari ini. Pertanyaan selanjutnya dari Cidut 12. Cidut 12 bertanya, Madam, tahun berapa aku akan menikah? Nah, lucunya saya buka kartu itu terlihat kamu akan ada pernikahan di tahun ini. Saya nggak tahu ya namanya jodoh di tangan orang. Apakah kamu sudah punya pacar atau belum? Saya juga nggak tahu. Apakah sudah punya jodoh atau belum? Saya juga nggak tahu. Tapi andai kamu tidak melaksanakan atau tidak memaksakan atau tidak berusaha untuk menikah di tahun ini, tahun depan justru tidak ada terlihat pernikahan dan itu jadi agak lama. Coba, saya melihat kamu tahun ini tuh bisa menikah ya. Jadi ini perlu upaya lah gitu ya Cidut. Oh ya Cidut, saran saya, nama kamu walaupun itu cuma sekedar nama di Instagram, ada baiknya angka 12 di belakang namamu tuh dihilangkan ya. Karena angka 12 itu dalam tarot artinya tuh hangman. Jadi orang-orang yang hangman atau angka hangman ini menggambarkan suatu transisi yang panjang gitu. Kalau kamu jadi angka itu sangat berpengaruh. Saya nggak tahu angka dirimu berapa ya karena aku belum pernah hitung tanggal lahirmu berapa, jadi nggak tahu angka dirimu. Kalau ya dia matching dengan angka 12, kalau enggak malah tambah ribet lagi hidup kamu gitu loh ya. Pertanyaan selanjutnya dari Nira ya. Nira, kalau kamu tanya apakah saya bagus berkarir, kartunya ini jelek sekali ya, kartu tower ya, kekacauan, keruntuhan, dunia materi yang ringkih. Jadi dia tidak menganjurkan kamu untuk berkarir lagi, tapi kamu melakukan wirausaha itu bagus sekali. Kartunya 6 sword. Jadi 6 sword ini terhindar dari masalah, kemudian mengalir bagai air dan kamu bisa mendatangkan uang yang banyak dan sampai bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu ibaratnya kartu ini ya. Tapi kalau kamu tanya rezeki kamu sekarang ini itu sangat sulit ya. Ini kartunya 2 sword, ada jalan buntu dan konflik ya. Kayaknya ini problem semua orang ya di masa corona ini gitu ya. Jadi semuanya memang ribet gitu. Jadi kalau rezeki kamu ya memang lagi 2 sword atau jalan buntu atau adanya konflik Nira gitu. Pertanyaan selanjutnya dari YPP. Nah, YPP bertanya soal telat haid, apakah saya hamil atau tidak. Yang keluar itu kartunya adalah kartu Empress. Empress itu suatu kegiatan, suatu aktivitas. Ya, jadi seperti kamu tuh terlambat haid itu kan suatu kegiatan. Berarti ada aktivitas di situ. Yang kamu harapkan adalah kehamilan. Tapi kartu ini goalnya itu adalah masih misteri. Jadi kalau ditanya apakah saya hamil atau tidak, itu belum tentu. Karena memang kegiatan atau aktivitasnya itu memang seperti orang hamil karena telat mens gitu ya. Tapi kan telat mens belum tentu itu hamil. Karena ini tadi goalnya itu masih misteri. Jadi kalau kamu tanya apa hamil enggak, itu masih misteri, belum ketahuan gitu loh. Coba disabar-sabarin dulu. Atau kamu periksa ke dokter, dia lebih enak suruh USG, jadi biar lebih ketahuan kan kalau udah ada memang hamil itu kantong bayi kan pasti ada gitu loh ya. Itu pengalaman saya yang sudah punya 4 orang anak, 4 kali melahirkan ya. Oke. Hai David, yang jauh di sana di New York, gimana kabar corona? Semakin bertumbangankah manusia-manusianya? Dan kamu sepertinya sudah mulai worry versi orang 5 ya. Bagaimana? Aku piye mbak dengan situasi yang seperti ini? Nah, kartu yang keluar tuh adalah Knight Sword. Knight Sword itu suatu gambaran tentang sesuatu hal yang datang dan pergi bagai angin. Jadi kalau kamu tanya pekerjaanmu, ya tanya pekerjaanku piye mbak ya, masih belum jelas karena ya itu datang dan pergi bagai angin. Karena situasinya kan dalam kondisi seperti ini nggak bisa ditebak ya. Jadi aku hanya bisa menjawab yaitu datang dan pergi bagai angin. Tapi di sini juga ada upaya, artinya kamu harus bersifat menyerang. Bersifat menyerang artinya kamu tetap menghubungin bosmu tempat kamu bekerja, sekedar say hello atau apa, terus tanya bagaimana. Jadi jangan sampai kayak putus kontak gitu ya. Supaya ketika
situasi ini udah membaik, yang dia ingat adalah kamu, karena kamu sering berhubungan dengan dia terus seperti itu ya. Apakah, tanyalah bagaimana, apakah restoran kita tetap buka, bagaimana nanti setelah epidemi, apakah kita tetap jualan, dan bla 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 bla. Begitu David ya, karena di sini dia menganjurkan bersifat menyerang, jadi terus aja ditanyain, dibicarakan, oke? Oke Nita, kalau saya buka nih kartunya nih, saya tanya apakah tahun ini kamu ada perpindahan kerja. Ini kartu yang keluar adalah Six of Wands, 6 wand, kemenangan, impian yang menjadi kenyataan. Jadi apa yang kamu impikan akan jadi kenyataan. Dan di tempat yang ini, tempat yang baru ini pun kamu akan mendapatkan suatu kesuksesan atau standar atau kedudukan yang baik gitu loh. Jadi sabar aja. Kadang-kadang kan memang mau Tuhan itu mau memberi sesuatu yang besar tuh kita diuji dulu. Semuanya diuji. Ya kesabaran, ya keikhlasan gitu. Coba sabar dan ikhlas sambil tetap berdoa dan ikhtiar. Oke Nita. Hai Zezikas. Oh, Zezikas namanya ya. Untuk pertanyaanmu nih, apa yang kamu lakukan? Berarti kebijaksanaan yang kamu ambil ya tadi untuk memutuskan untuk berjuang dengan sesuatu hal itu. Kartunya High Priestess. Jadi High Priestess ini adalah sebuah keputusan atau kebijaksanaan yang tepat, yang kita tidak tahu hasilnya itu terrealisasi dengan baik atau tidak kalau kita tidak mengambil. Tapi biasanya kartu ini adalah kartu menggambarkan sesuatu kebijaksanaan yang diambil yang menghasilkan sesuatu hasil yang positif gitu loh. Artinya kalau kamu nggak coba, kamu nggak akan pernah tahu hasilnya. Jadi ini bagus ya, semoga apa yang kamu perjuangkan itu sukses. Such your handmade. Saya tuh sebenarnya menginginkan kalau setiap saya membuka kartu yang dipertanyakan orang tuh selalu inginnya kartunya jawabannya baik. Tapi untuk dua pertanyaanmu tadi, soal pekerjaanmu, kartunya kurang bagus ya, 9 sword. Jadi ini mimpi buruk, seperti mimpi buruk orang kalau tidur, mimpi buruk kan terbangun-bangun dengan rasa ketakutan ya. Jadi seperti itulah gambaran pekerjaanmu. Dan kemudian kamu kan lagi proses KPR ya, di sini juga kartunya tidak bagus ya. Kartu 5 cup. 5 cup itu kekecewaan ya, kekecewaan atau penundaan atau kesialan seperti itulah. Jadi coba tolong kamu perhatikan dulu ya. Hati-hatilah dalam melangkah gitu ya. Kita pikirkan baik-baik, jangan terburu nafsu. Takutnya nanti di tengah jalan ada hal-hal yang membuat kita jadi apa namanya ya tuh, kalang kabut gitu loh ya. Gadis, kalau memang mau diutamakan dan memang uangnya sudah ada ya, kamu bisa kok memberangkatkan umroh orang tuamu ya. Itu kalau bisa dilaksanakan mumpung masih ada orang tua, karena saya nggak sempat mengumrohkan orang tua saya, udah meninggal. Itu menyesal sekali. Jadi kalau ada segerakan aja ya. Tapi kalau tahun ini sih belum terlihat kamu bisa mengumrohkan orang tua gitu loh. Nah kalau tahun depan itu lebih bisa, lebih mungkin untuk bisa mengumrohkan orang tua itu ya. Kartu yang keluar Ais itu adalah kartu Page of Sword. Page of Sword itu adalah kejutan, berita yang mengecewakan. Artinya, dan tapi di sini kartu ini juga menggambarkan atau mengisyaratkan suatu tindakan penelitian dan keingintahuan. Artinya kalau kamu tidak benar-benar menguasai bidang itu, nggak usah usaha furniture, karena itu nanti nggak akan bagus hasilnya. Kecuali kamu memang udah ngerti banget, udah menguasai banget gitu ya, kamu usaha itu nggak ada masalah ya. Jadi sementara ini jangan terburu nafsu, lakukan dulu, memahami dulu bidang itu sangat-sangat matang supaya kamu tidak ditipu atau kamu tidak patah di tengah jalan karena ketidakmampuan memahami produk. Begitu Ais. Kalau kamu tanya soal apakah berjodoh, ada sih jodohnya ini ya, karena kan selama itu belum terjadi pernikahan ya, jodoh itu bisa terlihat beberapa. Orang ini ada garis jodohnya, orang ini ada garis jodoh. Nah, yang nanti sampai ke jenjang pernikahan adalah itu takdir jodohmu kan gitu kan. Kalau kamu tanya yang sekarang, itu ada sih garis jodohnya ya. Tapi kalau kamu bilang menunggu, apakah ada yang lain yang lebih baik? Ada juga ini, bahkan ini lebih cepat menikahnya nanti gitu. Ayo ya, jangan tanya batas maksimal lah ya, paling enggak nanti habis 10.000 lebih dikit lah, wes stop gitu loh. Jadi kita semua berdoa semoga tidak bertambah jumlahnya gitu ya. Ya kalau 10.000 oleh cincai lah 11.000 gitu. Jangan kita doain jadi 20.000 ya Cin gitu loh nih. Ya lebih-lebih dikit lah, oke?
Kartu yang keluar itu 9 won. Ini gambarnya ya, tuh. Gambarnya orang udah naik tangga masih pegang ember isi air lagi. Itu kan menandakan sesuatu yang berat ya. Kita ingin tetap naik, tapi naik aja kita sudah berat, dibebani ember yang isi air lagi supaya nggak tumpah, gimana caranya. Jadi itulah penjabaran tentang pekerjaan kamu dan suami di tahun ini ya. Karena mungkin itu juga dari efek corona ini ya. Kayaknya semua kena imbasnya kok gitu, termasuk kalian berdua gitu. Oke, Rahma Indah ya. Ini kartu yang keluar adalah 8 sword. 8 sword itu terbelenggu, terperangkap, terisolasi, tidak mampu bergerak, masalah dengan komunikasi. Artinya kalau kamu bilang apakah baik di kantor yang sekarang, ya stuck ya, karena tidak bisa bergerak. Ini tadi terbelenggu, terperangkap, ya gitu-gitu aja. Dibilang meningkat enggak, dibilang ya turun juga enggak, ya stuck lah ya gitu loh. Hai Winda, kemungkinan kamu bisa dapat pekerjaan baru di tahun ini sih. Mungkin ya, karena kartu di sini adalah kartu 6 pentacle. 6 pentacle itu bisa dua jawaban ya, artinya mungkin maybe yes, maybe no. Artinya kalau kamu dapat pekerjaan, mungkin sebenarnya itu pekerjaan yang gak sesuai dengan kamu lah. Artinya kualitasnya tidak seperti kerjaan sebelumnya, tidak lebih baik dari pekerjaan kamu sebelumnya gitu loh. Tapi ya seperti itulah gambarannya, kira-kira pekerjaannya tidak sesuai atau tidak cocok gitu loh. Aduh, kartu yang keluar kartu death. Aduh, aku gak suka kartu ini. Kartu death itu kan perubahan yang mendadak. Jadi kalau kamu masih sayang, kayaknya dia udah gak sayang sama kamu, karena perasaannya sudah berbalik, sudah gak ada perasaan gitu loh. Ini dia kartunya, kartu death ya. Ya udahlah, move on. Masih banyak yang lain kok, oke? Apapun itu yang terjadi dan yang terlihat, kamu harus memulai suatu hubungan dalam waktu dekat. Nih kartunya S1, permulaan satu proyek siap untuk maju. Proyek asmara maksudnya, oke? Jadi memang harus kamu menemukan asmara dan kayaknya dapat gitu loh, dan siap untuk maju. Kartunya S1. Kartunya itu 4 sword keuangan ya, artinya 4 sword itu capek kita mikirinnya ya. Jadi kalau udah capek kan berarti kamu harus istirahat. Istirahat itu bukan berarti istirahat kamu nggak kerja, bukan, tapi istirahat dipikirkan. Jadi yang penting kamu ikhtiar. Jadi jangan terlalu berat dipikirkan soal keuangan ya, tapi ya memang begitu keadaannya ya. Mau bagaimana lagi gitu loh. Kalau masalah rumah tangga, kayaknya rumah tanggamu nih kayaknya antara kamu dan suami ya. Jadi sedang sama-sama berjuang atau berusaha untuk memperbaiki ya. Ini loh kartunya, kartu perang. Perang itu kan hanya dua pilihannya. Kalau nggak kalah, ya menang. Jadi kalau kamu ingin memenangkan pertarungan untuk mempertahankan rumah tangga ini, ya kamu harus berjuang sungguh-sungguh, dan dia berjuang juga sungguh-sungguh, sama-sama merubah, sama-sama bagaimana caranya bisa klop gitu loh. Oke? Jangan mengulangi kesalahan yang sama, oke? Mungkin yang kamu maksud tuh TOTD kali ya. TOTD, Tarot of the Day maksudnya. Jadi karena ini sudah mau masuk tanggal 2 ya, jadi ini TOTD kamu untuk tanggal 2 ya. Ini dia kartunya Strength. Kartunya Strength. Strength itu tenaga, kekuatan, keyakinan. Jadi gunakan semua kekuatan dan keyakinanmu pada tanggal 2 itu. Atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat kamu harus strong enough untuk menghadapi semuanya, gitulah. Isar Chandra ya, kartunya keluar adalah Ace Sword. Jadi kartu ini nih kartu gimana ya, kartu enak nggak enak gitu ya. Dibilang nggak enak ya nggak juga, dibilang enak juga enggak. Jadi di sini nih dituntut kita selalu bisa berpikir secara intelektualitas gitu loh. Jadi kalau di karir kamu di kantor ini, bagaimana cara kamu menempatkan dirimu, bagaimana kamu berpikir yang baik, yang cerdas untuk kebaikan karirmu di situ, ya kamu masih bisa bertahan gitu loh ya. Aku agak bingung dengan maksud kamu jodoh dari langit itu maksudnya siapa? Betorokolo. Tapi kartunya sih bagus ya. Jadi tahun ini sih kamu bisa ketemu jodoh kamu, karena kartu yang keluar adalah Knight Wand, yaitu orang penting dalam hidupmu ya. Bisa, asal kamu jangan terburu nafsu, dan yang penting gue punya jodoh, yang penting gue menikah ya. Jangan menikah karena alasan supaya saya keluar dari permasalahan, itu kamu gak akan ketemu orangnya ya. Kemudian kalau kamu tanya rezeki, kayaknya nanti itu depend on
si jodoh ini ya. Jadi ketika kamu menikah, ketemu jodoh ini ya keuanganmu juga akan membaik. Bukan berarti mungkin ya syukur-syukur dia orangnya kaya, tapi kadang-kadang ada pasangan hidup tuh yang memberi efek rezeki ke kita gitu loh. Karir sih nggak ada masalah, keluar kartunya escape. Jadi selama kamu mencintai pekerjaanmu dengan baik, maka karirmu pun akan baik. Nah, yang mungkin yang sedikit agak aku nggak bilang bermasalah ya, love story kamu tuh memang agak diuji banyak kesabaran lah gitu ya. Jadi kesabaranmu, kecermatanmu dalam berkompromi dengan kondisi love story kamu itu menjadi makanan harian untuk urusan love storymu, oke? Hunter, bagus sekali kartunya. 8 pentacle, pengembangan keterampilan dan keahlian yang menghasilkan uang atau tabungan. Teruskan, say. Sekali-sekali kirim ke madam. Dari mana ya? Kamu di Aceh kalau nggak salah. Kirim dong ke Cibinong buat tester sama buat aku promo. Oke? Oke, selesai sudah ask me question madam kali ini. Dan bagi kalian yang berminat untuk ask me question, silakan follow Instagram madam di @madam_erva4 ya. Karena hanya follower saya di Instagram yang akan saya jawab ask me questionnya. Kemudian akan saya tampilkan menjadi konten channel YouTube saya gitu loh. Sekian, saya tunggu pertanyaan kalian di ask me question saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, pencet tanda lonceng. Karena dengan memencet tanda lonceng, kamu tetap akan bisa update terus channel-channel madam yang baru, oke? Postingan video madam yang baru, apakah itu tentang traveling, tentang cooking, atau tentang tarot, karena itulah dunia madam. Bye!